Jadi pagi ini setelah kita membicarakan tentang ministry korporat, yakni satu-satunya ministry. Nah, pagi ini kita akan membicarakan bahwa ada juga ministry pribadi. Ya. Ada ministry korporat. Ya, sebetulnya hanya ada satu-satunya ministry, yaitu ministry korporat. Tetapi di dalam satu-satunya ministry ini ada ministry pribadi. Nah, kita harus mengenal prinsipnya dan dapat membedakan mana ministry pribadi milik Tuhan dan mana ministry pribadi yang liar, ya. Di dalam FKKP pembacaan hari ini, saudara-saudari, di alinea yang pertama, ya, sebetulnya ministry pribadi itu adalah banyak fungsi di dalam tubuh. Ya. Di pembacaan hari ini tuh ada satu pernyataan banyak fungsi di dalam tubuh. Banyak fungsi inilah yang dimaksud dengan ministry pribadi. Ya. Jadi dalam tubuh Kristus itu diilustrasikan dengan tubuh kita. Setiap bagian dari tubuh kita itu punya ministrinya masing-masing. Ministri mulut, ministri tangan, ministri kaki, masing-masing punya ministrinya. Tetapi kalau digabungkan, maka hanya ada satu ministri tubuh. Satu-satunya ministry, yaitu ministry tubuh. Jadi tubuh kita ini memperlihatkan bahwa banyak ministry dari anggota-anggota tubuh. Ya, ada ministry Paulus, ada ministry Timotius, ada ministry Archippus, dan banyak lagi. Itu bukan ministry yang terpisah, tetapi bagian dari satu-satunya ministry perjanjian baru hari ini. Ya. Nah, saudara-saudari, di alinea yang kedua pembacaan hari ini ada satu perkataan mengenai perkara ministry ini. Kita perlu jelas. Makanya semoga pagi ini kita semua menjadi jelas tentang kebenaran dalam Alkitab mengenai situasi kekristenan hari ini. Ya, kita harus jelas. Kalau enggak jelas, nah, kita tidak dapat membedakan. Kalau kita tidak dapat membedakan, mana bisa kita berada di dalam satu-satunya ministry. Karena hari ini kita sedang berbicara tentang ministry pribadi, maka beban saya, saudara-saudari, adalah mengajak kita semua mengenal perbedaan, ya, antara ministry pribadi milik Tuhan dan ministry pribadi yang liar, saudara-saudari. Semoga Tuhan membelas kasihani kita bisa melihat ini dalam terang Tuhan, bukan untuk mencari atau melihat perkara negatif, tetapi justru untuk kita dibawa masuk ke dalam satu-satunya ministry
dan kita bisa melaksanakan ministry kita masing-masing bagi satu-satunya ministry. Ya, untuk menjadi jelas tentang ministry pribadi milik Tuhan, dan untuk terhindar dari melaksanakan ministry pribadi yang liar, maka kita harus mengenal, saudara-saudari, tentang gereja. Gereja yang sejati. Ya, saya ingin membagikan perkara ini dalam hubungannya dengan ministry pribadi kita. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, gereja sejati, ya, gereja yang sejati itu tidak dimiliki oleh perorangan. Ini pertama-tama kita harus jelas. Gereja yang sejati itu menurut Matius 16 ayat 18. Ya, di sana ada satu kata. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan membangun gerejaku." Ya, gerejaku artinya gereja milikku. Gereja milik Tuhan Yesus. Gereja yang sejati itu milik Tuhan Yesus, bukan milik perorangan. Nah, jikalau ada orang yang mengaku bahwa saya adalah minister perjanjian baru, atau pelayan Tuhan, atau hamba Tuhan, tetapi dia bekerja bagi gereja dalam dua tanda kutip yang dimiliki oleh perorangan, nah kita bisa membedakan bahwa itu adalah ministry yang liar di mata Tuhan. Jikalau ada seseorang bekerja bagi gereja milik perorangan, ya, maka itu adalah pekerjaan atau ministry liar. Sebetulnya tidak ada gereja milik perorangan, tuh nggak ada. Hanya saya meminjam kata gereja. Tetapi jikalau Anda ingin menuliskannya di dalam sebuah tulisan, gereja milik perorangan gitu ya, maka gerejanya harus diberi tanda kutip ya. Artinya itu bukan gereja, hanya kita pinjam istilah itu lalu kita beri tanda kutip. Sebetulnya itu denominasi, bukan gereja. Denominasi itu bukan gereja. Tetapi nanti sebentar saya akan sering mengatakan gereja milik perorangan. Nah, dalam tulisannya itu ada dua tanda kutip di sana bagi kata gereja. Ya, jadi Matius 16 ayat 18 jelas berkata, gerejaku, kata Tuhan Yesus. Dan ministry pribadi Paulus, ministry pribadi Timotius, Arkipus, Petrus, itu adalah bagi gereja milik Tuhan. Gereja milik Tuhan. Jadi untuk mengenal ministry pribadi milik Tuhan dan ministry pribadi yang liar di mata Tuhan, maka kita harus membedakan minister tersebut bekerja untuk siapa? Apakah untuk gereja milik Tuhan atau untuk gereja milik perorangan? Oh, saudara-saudari, ministry pribadi yang kita kerjakan harus bagi gereja milik Tuhan.
tidak ada ambisi pribadi, tidak ada tujuan pribadi, ya. Amin. Karena itu kita perlu mengenal perbedaan gereja milik Tuhan dan gereja milik perorangan. Ya, gereja milik segolongan orang, ya kita anggap itu gereja milik perorangan lah ya. Seperti contohnya sinode. Sinode itu ya mencakup banyak denominasi di berbagai kota. Itu milik sekelompok orang, tetapi ya ini termasuk perorangan lah ya. Nah, saudara-saudari, kita harus mengenal gereja milik Tuhan dan gereja milik perorangan. Ya. Ministry itu boleh menjadi ministry pribadi, boleh. Tetapi gereja tidak boleh menjadi gereja pribadi atau perorangan. Gereja harus tetap milik Tuhan. Nah, di sini kita melihat hikmat Allah ya, dalam menghasilkan tulisan-tulisan di dalam Alkitab, khususnya tentang gereja. Allah sungguh berhikmat ketika Allah mewahyukan kepada para penulis gereja tentang bagaimana cara untuk menulis nama gereja-gereja. Dari namanya kita bisa tahu apakah gereja itu milik perorangan atau gereja itu milik Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 11, ini satu ayat yang paling jelas di antara seluruh perjanjian baru, yang memperlihatkan ya tentang nama yang berkenan di hati Allah untuk menamai sebuah gereja di antara banyak gereja-gereja. Wahyu 1 ayat 11, tuliskanlah. Ya, ini Tuhan Yesus berkata, memberi perintah kepada Yohanes, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh gereja ini. Ya. Sebetulnya kan jemaat kalau di LAI-nya ya, tetapi saya menggunakan kata gereja supaya jadi jelas bahwa jemaat itu adalah gereja. Ya, kirimkanlah kepada ketujuh gereja ini. Setelah frase ini kemudian disebutkanlah nama-nama dari ketujuh gereja itu. Ya. Dan ketika disebutkan nama-nama dari ketujuh gereja itu, muncullah 7 kota. Jadi kalau saudara-saudari ingin memberitakan kepada saudara-saudara kita di kekristenan pakai Wahyu 1 ayat 11, ini paling jelas bahwa nama gereja itu adalah nama kota. Tetapi mulai dari Kisah Para Rasul, nama gereja memang sudah diberi dengan nama kota. Tetapi paling jelas itu di kitab Wahyu. Dari kitab Kisah Para Rasul sampai kitab Wahyu konsisten, sangat konsisten. Nama gereja-gereja selalu disebut dengan nama kota. Dan saudara-saudari, dari sini nanti kita akan bisa melihat bahwa nama gereja itu memperlihatkan pemilik gereja tersebut. Nah, dari sini saudara kita, saudara Watchmeni,
akhirnya menemukan satu istilah, yaitu gereja lokal. Di dalam bukunya Penghidupan Gereja yang Normal. Sejak buku itu terbit, ya setahu saya, buku itulah yang pertama menggunakan nama gereja lokal. Nah, sejak buku Penghidupan Gereja yang Normal itu terbit, maka karena tulisan Watchmeni itu sangat populer di seluruh dunia, maka mulailah ya pemimpin-pemimpin denominasi meniru, ya setahu saya ini ya, meniru penggunaan istilah gereja lokal. Di Indonesia pun juga sudah umum di denominasi-denominasi mereka menyebut denominasi mereka dengan sebutan gereja lokal. Tetapi ya lokal yang dimaksudkan oleh Alkitab itu adalah satu kota. Ya hanya karena istilah ini sangat bagus, maka dipinjamlah istilah gereja lokal ini oleh denominasi. Tetapi tidak tepat digunakannya. Seharusnya digunakan untuk satu kota, satu lokal itu satu kota, tetapi malah digunakan untuk denominasi mereka sendiri. Sehingga satu kota itu seharusnya hanya ada satu lokal. Akhirnya sekarang bagi denominasi-denominasi satu kota, ya di dalam satu kota jadi ada banyak gereja lokal. Yang dimaksud oleh saya itu gereja milik perorangan. Meniru, menggunakan istilah gereja lokal. Tetapi diembel-embeli ya, gereja lokalnya itu diembel-embeli dengan merek tertentu atau nama wilayah tertentu yang bukan kota, atau nama jalan yang bukan kota. Seharusnya lokal itu kota. Satu lokal, satu kota. Nah, ini sedikit tentang penggunaan istilah gereja-gereja lokal oleh denominasi-denominasi ya. Nah, sekarang ada fakta apa sih di balik nama kota yang diwahyukan oleh Wahyu 1 ayat 11. Ada 7 gereja dan nama ketujuh gereja itu nama kota. Kenapa Allah ya dalam hikmatnya mengatur sedemikian? 1 Korintus 1 ayat 22. Saudara-saudari, di sana dikatakan gereja Allah di Korintus. Artinya apa? Penyebutan nama Korintus, nama kota untuk gereja tersebut, itu berarti gereja tersebut milik Allah. Gereja Allah di Korintus. 1 Korintus 1 ayat 22. Dan kalau wilayah tersebut merupakan satu provinsi, contohnya Yudea, maka Galatia 1 ayat 22 mengatakan gereja-gereja jamak ya. Gereja-gereja Kristus di Yudea. 1 Korintus 1 ayat 22 menyebut gereja Allah. Galatia 1 ayat 22 gereja-gereja Kristus. Saudara-saudari, gereja ini milik Allah, milik Kristus. Ya, di Yudea itu ada banyak kota sehingga disebut gereja-gereja Kristus, milik Kristus. Di Korintus hanya ada satu gereja, penyebutannya tunggal, gereja Allah di Korintus. Ada satu fakta, yaitu penyebutan nama kota
untuk menamai satu gereja lokal itu sangat kuat memperlihatkan bahwa gereja tersebut milik Allah. Tetapi kalau ada nama merek tertentu, maka gereja itu menjadi bukan milik Allah, melainkan milik orang yang menciptakan nama yang mengembel-embeli gereja lokal. Orang yang menciptakan nama itulah yang memiliki gereja itu. Sehingga gereja itu menjadi gereja milik perorangan. Ingat, penulisannya itu gereja dalam 2 tanda kutip. Sebetulnya itu bukan gereja, tetapi denominasi. Jadi fakta di balik nama yang Tuhan contohkan di Alkitab, yaitu nama kota, ya, adalah berarti gereja tersebut milik Allah. Jikalau gereja di satu kota ada yang mengaku ya bahwa gerejanya itu gereja Tuhan, tetapi gerejanya itu punya merek sendiri, artinya gereja itu bukan milik Tuhan, melainkan milik orang yang menciptakan merek tersebut. Allah tidak mau menggunakan nama lain selain nama kota, karena nama kota itu sifatnya umum, milik bersama. Ya, yang sesungguhnya hanya satu pemilik, yaitu milik Tuhan. Yang Tuhan beri bagi kita untuk kita miliki bersama. Namanya harus nama yang umum, yaitu nama kota. Ya. Nama kota itu sifatnya umum, dimiliki bersama, dimiliki oleh tubuh Kristus. Itulah sebabnya mengapa ya denominasi-denominasi tidak sudi menggunakan nama kota untuk menamai gereja milik mereka. Mereka tidak sudi. Silahkan tes, tanyakan, mau nggak ganti nama? Dengan nama apa? Nama yang sesuai dengan teladan Alkitab. Kan lebih baik kan? Gereja di Cimahi, gereja di Jakarta, gereja di Surabaya, gereja di Bandung. Kan lebih baik kan? Itu nama yang umum. Di balik nama ini tidak ada pemilik perorangan, melainkan milik Tuhan. Tetapi denominasi tidak sudi. Karena kalau mereka memberi nama kota kepada denominasi mereka, maka mereka kehilangan gereja milik mereka. Gereja milik mereka akan menjadi sesuatu yang umum. Siapapun boleh memilikinya, mengakuinya, dan itu akan merusak kepentingan mereka. Ya. Ada beberapa denominasi yang harus dibaptis dulu di kolam air mereka, baru boleh diakui sebagai anggota gereja mereka. Tetapi kalau namanya menjadi umum, nama kota, maka siapapun itu adalah termasuk gereja di kota tersebut. Itulah sebabnya denominasi tidak mau mengganti merek mereka dengan nama kota. Kalau Anda tidak percaya, silahkan saja ditanyakan kepada pemilik-pemilik gereja itu. Mau nggak ganti namanya? Kalau mereka mau, artinya mereka siap kehilangan gereja milik mereka. Karena akan menjadi umum sifatnya nanti gereja tersebut. Ya, saya cukup lama di kekristenan, sehingga beberapa kali saya mendengar ya ada orang-orang yang berkata, wah saya ingin punya gereja nih,
Saya baru punya gereja di kota Bandung, saya pengen punya gereja di kota Semarang. Yuk kita buka gereja yuk. Saya belum punya gereja nih di Semarang. Wah, itu pemimpin-pemimpin denominasi seperti itu. Jelas terang-terangan itu gereja milik mereka. Keluar dari mulut mereka sendiri. Saya belum punya gereja nih di Semarang. Ya, atau dia menyebutkan nama satu merek. Ya, merek ini belum punya gereja nih di sana. Jadi itu jelas. Penyebutan nama-nama merek-merek tertentu itu memperlihatkan dengan sangat kuat bahwa gereja tersebut milik pencipta merek itu. Ya. Tapi kalau misalnya kita sarankan, yuk kita buka gereja di mana, misalnya di Cianjur. Di Cianjur kan belum ada gereja lokal, tetapi namanya gereja di Cianjur. Ya pasti nggak mau dia. Nanti dia udah keluar modal, nanti milik umum jadinya. Jadi inilah fakta di balik pemberian nama sebuah gereja. Allah dalam hikmatnya memberikan nama kota bagi gereja-gereja yang banyak itu. Ya. Kenapa? Karena nama kota itu tidak akan memecah belah gereja-gereja. Itu milik umum. Kemanapun Anda pergi. Ya. Anda adalah gereja, anggota gereja universal. Tidak terpecah. Karena nama kota itu tidak akan dapat memecah belah. Nama kota itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Saudara-saudari, sadarkah Anda bahwa gereja lokal di tempat kita berada itu tidak dimiliki oleh siapapun? Sadarkah Anda? Saya bergaul, saya bersekutu dengan banyak penatua di gereja-gereja lokal. Ketika saudara-saudara ingin berkumpul, misalnya di Jakarta atau di Bandung, mereka taat, gitu. Mereka berkumpul saja. Mereka tidak berkata, aku nggak ada urusan. Aku di sini gerejaku sendiri, di kotaku. Nggak ada yang seperti itu, karena mereka tidak merasa memiliki gereja di lokal tersebut. Jikalau ada orang-orang yang merasa memiliki gereja di lokal tersebut, ya maka itu berarti berpenyakit gitu. Dan pasti tubuh akan bereaksi. Ya, dan akhirnya ada masalah. Yang normal itu seperti itu. Dan saya bersaksi, ya, penatua-penatua gereja lokal mengenal visi ini. Sehingga tidak ada satupun yang merasa memiliki. Buktinya apa, saudara-saudari? Buktinya, Anda dan saya sama seperti para penatua-penatua itu, pasti akan sangat senang jikalau ada satu denominasi membuang merek mereka dan mereka bersama-sama dengan kita menggunakan nama kota. Pasti Anda dan saya bersama penatua-penatua itu akan sangat senang. Bahkan ya saudara-saudari, mungkin saudara-saudari pernah dengar kisah ini. Saudara Li mempersilahkan kepada para pemimpin denominasi-denominasi yang mau membuang merek mereka. Yang mau, yuk sama-sama menggunakan nama kota. Buang merek kalian. Sama-sama gunakan nama kota. Yuk kami masuk ke gedung kalian. Kita bersatu. Gunakanlah gedung kalian. Kalian yang memimpin, silahkan. Pertama kali saya mendengar ini kaget saya, kok saudara Li mempersilahkan mereka yang memimpin. Dengan catatan mereka buang merek mereka ya. Hanya berdiri berdasarkan tumpuan lokalitas kota. Kok saudara Li mempersilahkan mereka yang memimpin ya? Saya bertanya-tanya.
Tapi walaupun demikian, mereka nggak mau gitu. Sekarang saya paham bahwa mereka tidak mau, walaupun mereka yang akan memimpin. Karena ketika mereka mengganti nama merek yang sudah mereka ciptakan dengan nama kota, maka saat itu mereka kehilangan milik mereka. Gereja itu akan menjadi milik umum, yang adalah milik Tuhan. Inilah fakta di balik nama atau merek gereja-gereja. Tuhan Yesus. Ya, gereja di Cimahi sangat ingin menggunakan nama ini dipampang besar-besar di gedung kami. Gereja di Cimahi. Hanya pertimbangannya itu adalah nanti masalah perizinan dengan pemerintah, mencolok atau tidaknya, mencuri perhatian sehingga nanti timbul masalah administrasi. Hanya itu saja. Kita karena sedang berurusan dengan pemerintah yang punya peraturan tertentu dan kita harus taat dan tunduk. Tetapi ini memang masih terus disekutukan ya. Kita juga harus bersekutu dengan gereja-gereja lokal lainnya. Karena gereja di Cimahi bukan milik perorangan, milik tubuh. Kita harus mendengar persekutuan dari gereja-gereja lokal lain. Inilah ciri-ciri gereja lokal yang dimiliki oleh Tuhan. Anda harus menyadari bahwa gereja lokal di tempat Anda tidak ada pemiliknya selain Tuhan. Kalau Anda belum bisa melihat ini, maka Anda kasihan. Ya. Kalau Anda masih menyamakan gereja lokal di tempat Anda dengan denominasi, Anda kasihan. Beda, saudara-saudari. Dan hari ini saya membagikan dari namanya aja pun juga itu sudah sangat kuat mengindikasikan, menyiratkan, memperlihatkan, sangat kuat. Bahwa gereja-gereja lokal itu bukan gereja perorangan. Itu gereja milik Tuhan. Sama seperti yang di 1 Korintus tadi. Gereja Allah di Korintus. Karena nama kota dalam satu gereja itu memperlihatkan. Itu milik Allah. Sedangkan merek-merek tertentu yang diciptakan untuk menamai satu gereja itu memperlihatkan. Gereja tersebut adalah milik perorangan, yaitu milik mereka yang menciptakan merek itu. Itulah sebabnya denominasi-denominasi ya tidak akan sudi gitu ya untuk menggunakan nama kota. Nah, tadi saya berkata tadi bahwa kita ya bersama dengan penatua-penatua di seluruh lokal sangat senang kalau ada satu denominasi, copot merek mereka, yuk berdiri bersama-sama dengan kita menggunakan nama yang sama. Yuk, nama kota. Kita sudah duluan menggunakannya, Anda mau mengikutinya, yuk, senang sekali kita. Tetapi, bagi denominasi-denominasi, jikalau ada orang lain menggunakan merek yang sama percis dengan dia, maka mereka akan marah. Itu memperlihatkan bahwa denominasi bukan milik Tuhan. Denominasi itu milik perorangan. Kalau milik Tuhan ya mereka seperti kita dong, legowo gitu ya, senang malah. Yuk, buang merek kalian, ikuti kami, pakai merek yang percis dengan kami, yaitu nama kota. Senang kita karena gereja milik Tuhan. Tapi mereka nggak mau karena nanti jadi umum sifatnya. Ya. Dan mereka akan marah kalau ada orang lain menggunakan merek yang sama dengan merek yang sudah mereka ciptakan. Sangat jelas. Anda harus melihat perbedaan denominasi dengan gereja lokal. Ya. Ya mungkin saya juga nggak tahu ya. Di dunia ini mungkin ada lah 1-2
orang berambisi ingin menjadi pemilik gereja lokal yang dinamai dengan kota. Saya nggak tahu lah itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi yang normal pada umumnya tidak demikian penatua-penatua di seluruh dunia yang berdiri di atas tumpuan lokal. Jadi saudara-saudari, inilah perbedaan ministry pribadi milik Tuhan dan ministry pribadi yang liar, saudara-saudari. Ministry pribadi yang liar itu bekerja bagi denominasi-denominasi, bukan bagi tubuh Kristus. Kalau mereka mengatakan bagi tubuh Kristus, harus dibuktikan. Mereka harus buang dulu mereknya, berdiri di atas tumpuan tubuh Kristus. Buktikan. Kalau mereka tidak mau membuang merek mereka, artinya itu gereja perorangan. Dan ministry yang mereka lakukan itu di mata Allah, ministry yang liar. Saudara-saudari, ministry yang liar itu bekerja hanya untuk kepentingan sekelompok kecil orang saja. Ya. Nah, kalau kita membaca di Alenia yang kedua pembacaan hari ini ya, saudara-saudari. Di sana dikatakan bahwa pada awalnya, pada zaman para rasul, ada satu tubuh dengan satu ministry. Tetapi karena kemerosotan gereja, muncullah perpecahan-perpecahan dan denominasi-denominasi. Sekarang setiap perpecahan memiliki apa yang disebut ministrinya sendiri. Yaitu adalah ministri yang liar. Para pendeta, pastor, dan pengkhotbah di berbagai denominasi bekerja untuk membangun denominasi, bukan membangun tubuh. Karena masing-masing membangun denominasinya sendiri, ia tidak dapat bekerja sama dengan yang lain. Berbeda dengan gereja-gereja lokal. Ya, saya bersaksi, ya, banyak sekali bukti-bukti kita tidak merasa memiliki lokal kita sendiri. Karena itulah kita bisa bekerja sama dengan lokal-lokal lain. Kemudian di Alenia berikutnya ada satu pernyataan, bagi penggenapan tujuan Allah dalam pemulihannya, kita perlu kembali ke yang sebermula. Kembali kepada firman Allah yang murni. Dalam perjanjian baru ada satu ministry yang unik. Satu-satunya ministry. Ministry yang unik ini belum berakhir, saudara-saudari. Ya, percayalah, kita ada dalam kelanjutan ministry unik ini. Kita sedang berada di dalam satu-satunya ministry di alam semesta ini. Ya. Kita adalah bagian dari ministry satu-satunya ini. Kita berada di dalam ministry yang unik menurut ekonomi perjanjian baru Allah. Ministry yang tepat, ministry yang menurut ekonomi perjanjian baru adalah bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, itulah sebabnya kita rela menggunakan nama kota, nama yang umum, dimiliki bersama, milik tubuh Kristus, dan satu-satunya pemilik, milik Kristus. Ya. Sedangkan ministry-ministry lainnya, ya, yang dilaksanakan bagi kepentingan denominasi-denominasi, itu ministry yang tidak diakui oleh Allah. Nah, mungkin ada yang bertanya, saudara, bukankah tokoh-tokoh iman dalam sejarah, ya, sebelum Watchmeni dilahirkan, itu memang ada di dalam denominasi-denominasi? Ya,
seperti Martin Luther, John Calvin mungkin, John Wesley mungkin. Itu rentetan minister-minister perjanjian baru di Panjat Pinang yang kemarin kita bagikan, ya. Kan mereka ada di dalam satu denominasi. Mungkin ada yang bertanya demikian, ya. Ya, jawabannya pertama, ya, mereka hidup di zaman di mana visi tentang tumpuan lokalitas itu belum terwahyukan sejelas hari ini. Ya. Tapi semenjak saudara kita dibangkitkan, ya, dia melihat seluruh rentetan wahyu dari abad pertama sampai di masanya, maka ditemukanlah, dilihatlah visi lokalitas. Sejak saat itu, sejak Allah mewahyukan ini, kita harus taat kepada wahyu terkini. Ya. Jadi, ya pastilah tokoh-tokoh iman dalam sejarah itu ada dalam satu denominasi, karena saat itu memang Allah belum mewahyukan seperti hari ini. Dan yang kedua, hati mereka itu seluas tubuh Kristus. Mereka tidak bagi denominasi mereka, walaupun mereka ada di denominasi. Jadi harus jelas perkara ini, saudara-saudari, ya. Kita harus jelas tentang situasi kekristenan hari ini dan perbedaannya dengan gereja-gereja lokal. Haleluya. Puji Tuhan. Masih ada waktu beberapa belas menit. Silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari silahkan manfaatkan waktu. Amin. Tuhan Yesus. Ministry pribadi adalah bagi gereja milik Tuhan. Silahkan saudara-saudari, bagikan. Nggak banyak, nggak apa-apa. Yang terkesannya saja boleh bagikan. Silahkan. Tuhan Yesus. Mana? Silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Halo, silahkan. Sayang waktunya. Amin. Mari. Ya, puji Tuhan, saudari, ya, pagi hari ini saya lebih jelas ya mengenai ministry pribadi, tetapi adalah untuk ministry korporat, yaitu ministry perjanjian baru hari ini untuk pembangunan tubuh Tuhan yang organik melalui penyaluran hayat. Jadi kalau saya melihat ya, seperti pergerakan di lokalitas saya ya, saudara penatua itu punya satu ministry ya, untuk menggerakkan seluruh kaum saleh untuk berbahagia di dalam satu perluasan. Nah, saudara penatua ini menganjurkan untuk kita semuanya berpenyegaran pagi, terus kemudian saudara ini juga mendorong kita semua untuk berbagian ya dalam perkara apapun di dalam pergerakan perluasan ini. Nah, saya pikir inilah ministry pribadi dari seorang penatua ya untuk menggerakkan seluruh kaum saleh. Nah, pergerakan kaum saleh di dalam ministry pribadi ini adalah untuk pembangunan tubuh. Apakah kira-kira demikian ya, saudara, pemikiran mengenai ministry pribadi untuk ministry korporat ini? Ya, masing-masing minister punya beban dari Tuhan, tetapi mereka bekerja bagi gereja lokal. Dan gereja lokal
itu jelas milik Tuhan. Tadi sudah dipaparkan ya. Amin. Silahkan yang lain. Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan. Mana? Silahkan. Atau kurang jelas gitu pemberitaannya, boleh bertanya, silahkan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Saudari, silahkan. Saudari, saya masuk di pemulihan ini karena saya dari sejak muda bertanya-tanya, kenapa kok hanya satu Alkitab, hanya satu Tuhan Yesus, tetapi kok banyak sekali gereja-gereja itu. Ya, jadi saya pada saat itu posisi saya ada di Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia di Batu Malang. Ya, di sana ada ITIA dan juga di sana ada banyak misionaris yang bahkan ada sekitar 25 ekspat yang ada di sana, dan pengarahan mereka itu bagus sekali. Saya rasanya tidak ada di tempat lain, tetapi masih bertanya-tanya kenapa kok semua setiap 1 tahun 1 kali ada perbauran, ya, seluruh dunia datang dari berbagai negara datang, sampai terkumpul sekitar 5.000-4.000 orang setiap tahunnya, ya. Dan tetapi semuanya dikatakan kembali ke denominasi masing-masing. Itu saya terus berpikir kenapa kok satu Tuhan, satu Alkitab, satu Tuhan Yesus, tapi kok nama-nama gereja banyak sekali. Kenapa ya? Bukan hanya satu saja. Karena memang satu Alkitab, satu Tuhan Yesus. Ya, pada saat itu saya pemikiran begitu. Jadi begitu saya mengikuti ada satu kelompok bersekutu, saya bertanya sama yang memimpin, kenapa, saya mau tanya, kenapa satu Tuhan, satu Alkitab, tapi banyak gereja-gereja? Kenapa bukan hanya satu saja? Baru dalam hatiku waktu bertanya, dalam hatiku berkata bahwa mungkin keuangannya kali, nanti kalau misalkan kan masuk ke bendahara, nanti bagaimana? Barangkali itu masalahnya. Ya, jadi saya dalam hati saya hanya begitu. Cuman saya tanya sama mereka kenapa begitu. Baru yang itu mengatakan itu nanti kita bicarakan di persekutuan yang lain, bukan di sini gitu. Tapi itu saya bertanya-tanya terus, ya kenapa kok enggak dijawab gitu kan. Nah, jadi setelah masuk di pemulihan baru terang benderang terbuka bahwa memang gereja itu hanya ada di setiap lokal, ya, di setiap kota satu gereja. Jadi saya dapati semuanya yang menjadi tanda-tanda tanya saya dapat di pemulihan Tuhan. Ya, saya didapatkan saudara Timotius Iman, ya, dia datang ke rumah saya dan saya suruh dia doakan dan saya didapat di situ, dan akhirnya saya semua tanda-tanda tanya saya dijawab di dalam pemulihan Tuhan, bahwa di setiap satu kota itu ada satu gereja, dan semuanya juga bahkan setiap lokal-lokal itu semuanya saling menunjang, ya. Saya melihatnya, oh di gereja ini mereka kekurangan biaya untuk membangun gereja, ya gereja yang lain itu menyumbang. Jadi saling merasa bahwa memang ya satu gereja itu ya satu tubuh, di setiap lokal itu di mana saya pergi dan berada itu adalah tubuh Kristus, dan semuanya saling menunjang. Ya, saya merasakan luar biasa ya seperti ini. Ini yang saya cari-cari. Bahkan kalau di denom itu kalau nyanyi lagu hanya ambil 1-2 ayat saja baru selesai. Ya di sini bahkan dari 1 sampai dia 8 kah atau sampai dia 15 kah dinyanyiin semua, bahkan di doa bacakan. Ya, saya suka cita sekali dan saya senang sekali seperti ini. Dan saya merasa bahwa inilah yang menjawab pertanyaan saya, dan inilah yang Tuhan kehendaki di mana saya berada. Dan bagaimanapun saya dibuang oleh keluarga saya tidak terganggu dengan itu, karena inilah yang menjadi jawaban dari pertanyaan dan jawaban dari
kehidupan saya, Bapak, hidup saya adalah gereja, ya, bukan denominasi, tetapi gereja tubuh Kristus. Saya ada bagian di dalamnya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan, masih ada waktu. Amin. Amin. Silakan, Puji Tuhan. saudari. Amin. Amin. Saya sangat bersyukur ya, kalau membaca berita sepanjang minggu ini, apa faedahnya, manfaatnya buat saya ya. Mungkin kalau saya dengar begitu banyak penjelasan, rasanya untuk apa ya hari ini? Saya toh hanya seorang ibu rumah tangga, atau saya hanya seorang pengikut Tuhan yang biasa-biasa saja ya. Tetapi hari ini, dalam sepanjang minggu ini, kita sangat bersyukur ya, terang yang kita dapatkan. Sebelumnya saya juga merasakan bahwa ministry di dalam pelayanan ini itu hanya terbatas untuk para rasul dulu ya. Tapi hari ini, setelah menikmati sepanjang minggu ini, ternyata kita semua yang berbagian di dalam anggota tubuh ini, kita tuh memiliki ya satu kesempatan, atau kita semuanya berbagian di dalam ministry ini. Bahkan minister ini ya, kita kelihatannya banyak sekali minister-minister ya, tetapi tujuan kita hanya satu, yaitu semuanya berasal dari Tuhan. Nah, hari ini juga banyak cerita, banyak yang saudara kita bahas yang mengenai tubuh juga gereja. Apa artinya atau apa gunanya buat saya hari ini? Banyak sekali ya. Karena kita sering ya, atau saya ya masih sudah sekian lama pun di dalam pemulihan Tuhan, masih kadang-kadang juga bertanya, atau orang bertanya, kenapa ya hanya gereja pemulihan Tuhan yang tidak pernah ada mendatangkan pembicara-pembicara dari luar, atau adakan KKR seperti orang ya. Kadang-kadang saya juga ada pertanyaannya, kenapa tidak ya? Tetapi hari ini semuanya terjawab ya, dikatakan ya. Dapatkah kita dalam pemulihan Tuhan yang berbagian dalam ministry yang unik, berlanjutan dari ministry para rasul, menerima ministry dari denominasi dan perpecahan? Tidak ya, dikatakan ya, jika kita menerimanya, pemulihan akan rusak. Nah, hari ini sungguh memberikan satu terang buat kita semua yang ada di dalam pemulihannya. Dan dikatakan kita ini selalu murni ya, jadi kita tidak ada percampuran. Ini juga memberikan satu jawaban terang bagi kita yang ada di dalam pemulihan. Kenapa kita begitu dalam sidang-sidang kita, dalam berita-berita kita tuh tidak ya dari konsepsi kita sendiri. Kadang-kadang orang kan berbicara, kenapa kalian tidak ada pendeta, nanti kalian salah-salah. Tetapi tidak ya, kita meskipun kita memberitakan atau kita membagi nikmat, kita tuh dalam jalur di mana kita dipandu di dalam FKKP ini ya, jadi bukan dari pemikiran kita sendiri. Nah, hari ini yang saya sangat bersyukur dikatakan adalah hari ini ya, pekerjaan ministry ini belum berakhir ya, masih terus berjalan. Nah, sebagai seorang jemaat yang saya merasa saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini orang yang masih belum paham banyak ya, tetapi dikatakan pekerjaan ini tuh masih berlanjut ya. Tapi sampai hari ini kita semuanya yang ada di dalam pemulihan Tuhan, sebelum Tuhan datang, kita semua tuh masih memiliki satu kesempatan ya untuk berbagian di dalam pekerjaan ini. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya ingin sedikit menambahkan, saudara-saudari, bahwa yang kita tolak itu adalah denominasinya, bukan orang-orangnya ya. Sistemnya yang kita tolak, bukan orang-orangnya. Orang-orang Kristen yang telah menerima Tuhan Yesus menjadi hayat mereka, Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam roh mereka, semuanya adalah saudara-saudari seiman kita, satu tubuh Kristus di lokal kita.
Ya. Semuanya. Karena itu ketika saya ditanya berapa jumlah anggota gerejamu, saya menjawab semua anak-anak Tuhan di kota Cimahi itulah anggota gereja lokal di Cimahi. Jadi sekali lagi, yang kita tolak itu adalah sistem denominasinya, tetapi bukan orang-orangnya. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pemberitaan demi pemberitaan sepanjang minggu ini. Masih ada Tuhan berita kelima dan berita keenam. Tuhan pimpin kami. Terus Tuhan berada di dalam satu-satunya ministry. Dan itu semua untuk memimpin kami menunaikan ministry kami bagi tubuh Kristus. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Makasih saudara-saudari. Saudara-saudari, layarnya